Halo. Halo kakak. Hai Halo, Brian. sehat 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 sehat. Sehat. Brian gimana? Aku ya sehat, gini-gini aja di rumah aja. Apa kabar? Siapa nama tembokmu Bambang dan teman-teman lain? Ingat dia, Bamba sama teman-temanku. pada juga udah pada bosen ngobrol sama aku. Udah aku ajak ngobrol nggak dibalas lagi sama mereka. Udah mulai gak Iya, ditanggepin ya udah kan jadinya. ditanggepin lagi. Saking mereka tembok aja udah mulai bosen ngobrol sama aku, jadi sekarang ditanggepin lagi aku. Halo semuanya, mudah-mudahan kalian sehat semua di rumah ya. Mudah-mudahan kalian semua di rumah ya. Tolonglah. Tolong, tolong. Tolong banget. Please banget di rumah ya. Halo Mujina, halo Asrila Hael, halo Uzil, Padua, halo Neng, halo semuanya. Iya. Aku agak nggak enak kalau nyebut semua namanya. Ntar Oke. kakaknya nunggu banget. Ayo, Saking Kak. banyaknya ya, jadi nanti akunya nungguin 1 jam, kamu manggilin doang ya. Halo Oni. Gimana nih, tiap kali live sama kita, proyeknya berganti-ganti terus. Belum bosan kan ketemu Alhamdulillah. Cinema 21 nih? Kita live-nya Enggak sama lah. Brian terus. Enggak lah, mudah-mudahan di Cinema 21 yang nggak bosen sama aku, sama penonton-penonton Enggak Indonesia nggak bosen sama dong. aku. Baca masa Hmm, sih? enggak dong, kan perannya beda-beda nih. Yang kita bakal Oke, mau ngomongin sekarang aja spesial banget perannya. Sebelum oke, masuk ke sini, kita oke. ngobrol dulu nih. Udah makin bosen belum di rumah? Udah kehabisan akal belum nih mau ngapain lagi ya gue? Aduh, aduh. Tapi aku selalu jujur pasti bosen. Kayak semua orang pasti bosen juga. Tapi kayak kita harus mikir kayak ini untuk kebaikan kita semua, untuk orang-orang kita cintai semua, untuk kayak biar cepet selesai semua ini. Makanya kayak udahlah di rumah aja, aku nahan diri aja di rumah. Emang bosen, pasti bosen lah. Siapa yang nggak bosen di rumah? Tapi kayak, ya ini bukan buat kita doang kok, buat banyak. Ini sesuatu hal yang kecil yang kita bisa lakukan buat orang-orang yang ada di depan dan orang-orang yang udah terkena sama COVID-19. Betul. Ya, Didengar ya, kalau kalian mau bioskop juga cepat buka, guys. dengar tuh. Mau Itu. cepet buka, mau coba nonton, mau cepet pacaran, mau cepet ini. Udah, biar di rumah aja buat sekarang dulu, tahan-tahan dulu, terus habis itu baru bisa, oke? Okay? Ya, oke, okay, baik. Betul. Nah, jadi sekarang kita mau ngobrol tentang Miracle in Cell Number 7 nih. Baik. Oke. Akhirnya kita tahu nih, kenapa Brian manjangin rambut. Kan sebelumnya nanya nih ya orang-orang Guys. ya, Kak Brian kenapa sih gak Akhirnya. potong rambut, bla 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 bla. Aduh, Gitu. berantakan banget rambutnya Brian, tolong dipotong dong, gini. Sekarang kalian tahu kenapa aku nggak potong rambut? Karena kan ceritanya Chriselle, nggak mungkin potong rambut. Betul. Iya kan? Jadi sekarang kita udah tahu nih kenapa alasannya ternyata untuk project Miracle in Cell Number 7 ini. Betul Gitu. banget. Aku mau nanya, pasti udah nonton film aslinya kan? Waktu Udah itu 2 kali. nontonnya emang waktu itu atau waktu dia rilis di tahun 2013 atau baru-baru ini? Enggak, belum di tahun 2013. Baru-baru ini kayak 2018 akhir atau 2019 ya gitu ya. Antara itu Hmm. dua lah, aku lupa. Pertama aku nonton, terus habis itu aku nonton lagi buat film ini, terus ntar ada nonton barengnya juga pas sama cast-cast yang lain. Dan tiga-tiganya tetap aja nangis, mewek terus. Itu Sesedih mah itu sih gila sih. memang. Itu pertama kali aku nonton film dan nangis itu kayak, Eh, ya gini gak sih, kayak bener kayak, aduh, kayak sakit kayak hati banget nonton itu, kayak iya, nyesek banget. Buset, keren kayak banget. sedihnya tuh, ih gak mungkin deh gak sedih. Bingung tahu Sedih itu orang yang kayak, nonton itu kayak pasti gak hati sedih. kamu digini-giniin tau gak, kayak, aduh, kayak dirobek-robek, kayak, aduh. Ya keren banget sih itu yang dari Korea itu. Ngomong-ngomong soal filmnya yang udah hit sebelumnya, jadi kan pasti semua orang excited ya, kayak, aduh akhirnya film ini ada nih, film Indonesia. Pasti termasuk kamu kan, kayak Pasti, gitu. pasti, 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 Aku pasti. udah baca banyak artikel, katanya kamu nunggu sebulan, terus happy banget, lagi di mall tapi nggak bisa loncat Eh, dan sebagainya. Boleh ya. diceritain nggak prosesnya nih, kok bisa sampai sebulan harus nunggu dan sebagainya gitu. Jadi kan aku emang dikabarkan bakal ditawarkan peran ini, tapi kan namanya peran kan belum 100% semua pasti kan. Ya nunggu berapa lama gitu nunggu. Dan akhirnya aku lagi di mall atau apa gitu dikabarin kalau aku dapet, bukan dapet sih lebih kayak, ya dapet sih, tapi masih harus screen test segala. And iya, itu aku lagi di mall.
pengen teriak, pengen loncat, loncat dikit mungkin ada, senang dikit ada, tarik mama, mama ada, tapi kayak tetap jaim karena masalah di tempat umum dan itu lagi tempat lumayan rame. Jadi aku kayak harus kayak, aduh, kalau aku teriak sekarang ini orang pada kira aku gila. Jadi aku senang banget pas dikabarin. Kayak senang banget. Kayak siapa sih yang nggak bakal senang kalau dibilang kamu bakal berperan di film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia. Kayak peran segede atau sekecil apapun orang bakal senang. Jadi pasti kayak karena udah banyak orang yang attach sama film aslinya, terus tahu Benar, bakalan bagus banget, akhirnya di remake sama Indonesia dan menjadi salah satu benar. peran yang dipilih tentu saja. Walaupun saya nggak ikutan, tapi aku bisa merasakan betapa bahagianya. Pasti. Makanya bersyukur banget. Thank you banget buat Falcon Pictures. Thank you banget buat Om Hanun. Thank you banget buat Mas Nope atau semua yang terlibat di apa namanya di produksi ini untuk memilih saya. Nggak tahu kenapa saya, tapi ya udahlah. Terima kasih. Tapi pertama kali dapet nih, responnya bahagia. Tapi begitu baca perannya, what do you feel? Kayak, aduh, gue jadi IT guy, a very tech savvy person gitu. Ada kesulitannya nggak Itu sih? hal yang ya, I'm not a tech savvy person. Maksudnya kayak aku orang yang bisa dibilang agak gaptek. Kayak jujur aku baru tahu request live itu baru pas live ini semua. tapi kan zamannya berbeda. Pas itu ada tahun-tahun yang berbeda kan itu. It's not really this year. And it's jadi kayak aku belajarin yang aku pelajari dulu sekolah, aku ngerti lah kayak maybe a little bit program dan coding segala itu, codingnya itu di zaman-zaman yang itu beda lah dengan sekarang. Kan sekarang sangat high tech itu segala. And itu aku baca beberapa hal, nanya-nanya orang, nonton beberapa film, cara kelihatannya aja dulu deh. Kalau aku mengerti, kelihatannya aja dulu. Itu aja sih yang penting. Syukur kayak setauku gak ada insert apa-apa yang kelihatan mungkin aku agak bodoh. Tapi ya kelihatannya saja dulu. Dan akhirnya yang aku jujur yang lebih deg-degan itu bukan pas tahu IT-nya, Kak. Tapi pas tahu line up-nya. Pemain-pemainnya. Pemain-pemainnya Bang Vino G. Sebastian, Bang Tora Sidiro, Pak De Indro Warkop, Bang Indra Jagel, Karigen, semuanya. Ini kan semua bisa dibilang lumayan, maksudnya orang komedian semua secara ya. Kalau Bang Vino sama Bang Tora itu kan pernah terlibat di Warkop DKI, maksudnya udah tahu komedi. Pak De Indro emang legend. Dan ini dua emang Bang Indra Jagel sama Regen itu kan suci stand up comedy nomor 1. Mereka berdua di 2 season berbeda kan. Stand up comedy. Aku ngelawak aja masih garing. Oh iya. Orang-orang kalau ketemu aku masih garing. Dan aku disatukan sama mereka semua tuh kayak gimana nih. Jadi aku bener-bener kayak cuma denger, pelajarin, kayak aduh. Tapi mereka sangat terbuka, sangat mau ngajarin, mau kayak oke, kamu bingung kan mau ngapain, coba kamu gini. A lot of teamwork, bener-bener teamworknya antar para cast sangat bagus sih. Ini bener-bener work hard banget ini. Nah, sama sih. Jadi kayak sebenarnya honestly ketika berbicara soal komedi, kan pertama kali di reveal itu case-nya ketika yang video TikTok itu loh, ingat gak sih? Kayak udah sebulan atau 2 bulan lalu gitu kan. Terus ketika muncul TikTok-nya, one thing yang aku pikirin kayak ini di ujung siapa gitu. Karena aku nggak kenalin kan. Aduh, ini siapa itu tuh? Aku mencoba berpikir, mencoba menerka someone from the comedy world gitu loh. Oke. Iya kayak, soalnya lihat line up-nya kan kayak, oh ini semua komedian nih gitu. It must be someone dari comedy world. Kayak siapa ya? Tapi bener-bener gak kepikiran sampai di reveal. Oh ini Brian ternyata. Aduh tuh, hopefully kayak it's not a good thing karena gak kelihatan kayak aku, mudah-mudahan. Karena banyak juga yang pas reveal foto-fotonya banyak nanya, itu Brian? Itu Brian? Kok baru nggak itu Brian? Itu Brian. Iya, kayak emang my goal pas di film ini emang kelihatan beda lah. Aku ingat banget ada salah satu casting director di Falcon Pictures, dia ngomong kayak gini, kamu harus beda, harus hancur kalau bisa. Makanya aku panjangin brewok, ini bener-bener rambutnya nggak jelas, kering rambutnya. Aku kalau biar berminyak aku tambahin vaselin muka aku, ada kacamata, cara ngomong, cara lihat itu kayak mudah-mudahan bakal kelihatan di filmnya. Aku belum tahu kan. Aku lihat playback aja. Terkadang kalau aku lihat playbackku sendiri kayak nggak mau lihat. Jadi kayak aku lihat hasilnya aja ntar.
Tapi berarti kalau merubah penampilan sih berhasil, terus itu kayak apa ya? Jadi a lot of expectation gak sih? Kamu ngerasa gak kayak, oh filmnya udah ada, terus aku harus Aha. bermain film yang remake kan sebenarnya. Iya, benar Jadi banget. semacam living in the expectation gitu loh. Iya, What do you Live- think about it? Apa gitu? pasti kalau kayak sesuatu yang udah ada, apalagi bukan di Korea doang kan. Ada yang dari Filipina, ada yang dari Betul. Turki. Turki. Yang Turki lumayan banyak orang yang suka juga. Dan itu jadi kayak for me, not only for me, kayak buat semua orang juga menjadi kayak sedikit beban buat kita semua. Thanks Dad. Menjadi beban buat kita semua. Karena it's apalagi buat Bang Vino. Aku nggak bisa bayangin sih kalau aku di posisi Bang Vino sih. Kayak jujur aku bakal kayak tapi he's amazing how he works, how professional and how disciplined he is. Jadi kayak iya, and aku juga agak bingung karena karakterku yang aku jadi di film American in Cell Number 7 itu nggak terlalu dijelaskan ya di filmnya ya. Dan kalau aku Hmm, cari-cari juga kayak gimana ya ini. Dan syukurnya kita nggak bisa 100% juga seperti mereka karena pertama budaya kita berbeda. hmm. How our prison works juga berbeda, semuanya berbeda. Betul. Jadi kayak ada freedom untuk membuat interpretasi sendiri, tapi karena freedom itu kita juga bingung karena ini kan minds otak-otak para komedian ini semua kan sangat jenius, IQ bisa dibilang sangat tinggi, ide mereka tuh banyak dan kita bukan Betul. masalah kita bukan untuk dapetin ide itu enggak ide kita banyak. Malah masalah kita yang kita lakukan selama reading itu mendapatkan ide yang pas, yang akhir kita semua setuju dengan satu. Itu yang agak susah. Oke. Ide semua yang lempar. Saking Semua yang lempar. banyaknya. Iya, saking banyaknya, saking pintar yuk. Keren-keren semua. Tapi kita harus bikin yang pas buat adegannya. Itu yang memakan waktu dikit sih. Iya. Oke. Jadi meskipun sebenarnya udah ada ceritanya, it's a remake, tapi kan kayak apa ya? Ada budaya Indonesia. Aku sempat baca yang kayak artikel karena low sistemnya beda, prison life-nya Iya. beda, jadi semuanya It's different. lebih ke ini ya, culture Indonesia banget. Susah nggak bisa Tuh. disamain Terus, sih. Nggak bisa disamain kayak contoh ya, kalau kakak nonton yang Korea kan, winternya mereka tuh hal yang gede kan di film ya. Winternya yes, mereka, itu iya benar kalau playing iya. emotion Iya, and everything iya, iya. juga kan, Kayak masih pengaruh. ada alasan kenapa mereka milih winter. Dan karena kita di Indonesia ini nggak bisa winter, harus cari alasan yang lain. Itu. Jadi kayak, ya, ya, itulah. There is still a lot of things to be anticipated, guys. Ini makin penasaran nih pasti sama filmnya bakalan kayak apa gitu. Aku aja Nah, penasaran semuanya. oke. Now, aku jadi punya pertanyaan nih. Kan ini syutingnya udah selesai ya prosesnya kan? Gitu. Jadi Yes. setelah syuting ini, kesimpulan dari seorang Brian sendiri nih, what do you think about comedy jadinya? Setelah berguru dengan banyak komedian, stand up komedian and everything. Is it hard to do comedy gitu kayak a lot of things to learn or what? Aku suka banget kan belajar hal baru, aku suka banget. I love my job itu karena aku bisa belajar hal yang baru, ketemu orang-orang baru. Tapi jujur, comedy is hard. It's really hard. Maksudnya kayak timingnya, punchline-nya, dan kepekaan. Maksudnya kayak kamu harus benar-benar peka. Karena terkadang what makes something funny is the unexpected. Betul. Kayak tidak disadarkan itu. Maksudnya kayak tidak ngeh bakal diomongin kayak gitu. And tiba-tiba kita harus siap. IQ kita harus siap. Kita harus tahu banyak hal tentang mungkin masalah tentang the world atau masa berita-berita sekarang. Harus tahu karena kalau tiba-tiba ada yang lempar dan kamu nggak bisa bales, itu langsung jadi kayak nggak enak. Dan kalau aku lihat kayak contoh Bang Indra Jagal sama Bang Rigen atau Om Indro atau Bang Tor atau Bang Vino, mereka itu saling bisa lempar, saling bisa ngisi. Dan itu you need a certain kecerdasan dan kejeniusan Betul, yang betul. iya, yang mungkin aku belum punya. Dan pengalaman. Mereka Betul. pengalamannya baik banget. Jadi aku bener-bener di sana cuman denger aja dan perhatiin mereka aja. Dan syukur karakterku yang emang dibully dan emang agak aneh. Jadi kayak itu agak ngebantu juga. Ngebantu juga. Ya. Yeah. Oke.
Iya sih, tapi aku setuju karena waktu aku kemarin ngobrol sama Kak Jegel sama Kak Rigen Hmm. pun, even though mereka adalah an experienced stand up comedian, mereka bilang, Mhm. is it hard to do komedi ketika isunya tuh adalah penjara, narapidana, it's a bit sensitive issue kan. Yeah, Terus it's true. ada peran-peran yang keterbelakangan mental dan sebagainya juga, itu is a very hard issue to make it comedy gitu. Iya, benar-benar. So I believe pasti you have a lot of things to learn pastinya ya nggak sih? Pasti kalau sekarang mereka selalu ada bercandaan kalau aku udah coba mulai ngelawak. Brian Doman ngelawak sekarang. Brian Doman lucu sekarang. Brian Doman ngelawak sekarang. Mereka selalu kayak gitu. Dan always what they have is kayak saling mengisi sih. Karena tiba-tiba mereka bisa improv apa aja. Dan kita nggak boleh ngejatuhin sih. Karena kalau kita ngejatuhin, udah kelar tuh sih. Betul. Aku sempat baca atau sempat dengar dari salah satu komedian gitu kayak the most thing about comedy ketika punya temen, you have to support each other aja gitu. Kalau lucu, just laugh it out. Jadi tidak perlu dijatuhkan guys kalau tidak lucu gitu. Dan mungkin itu bukan hanya di komedi, aku mungkin rasakan juga di acting yang lain. Ya, we need people. It's Betul. acting and reacting kan. And it's nice kalau dapat orang yang kasih buat kita reacting balik kan, saling memancing. It's so helpful. Dan kalau dapat orang yang kadang-kadang thinking about themselves itu nggak enak sih. Tapi kalau dapat yang asik dan bisa diajak kerja sama, nggak mikirin I need the spotlight gitu, it's nice. Betul, jadi support each other lah ya pasti. Dan Yes. I bet teman-teman kamu yang di sel itu sebagai kamu apa ya, komedian junior di sana. Jadi mereka bakal bule nyasar. Tapi you speak English di sana atau tidak? Enggak. Sebenarnya gini Kak, aku tuh sebenarnya nggak mau awalnya di English inside it, like emang aku mau bahasa Indonesia masih ada logat Englishnya, masih ada kayak dikit-dikit. Tapi awalnya aku hampir pakai logat Medan loh Kak. Oke. Karena aku kayak mikir kayak takut nih orang pada mikirin logatku lagi, aku akhirnya udah deh aku timpa aja sama logat yang kencang sama yang kental. Terus aku dengerin itu Bang Jegel, aku pakai logat Medan gimana Bang? Terus dia bilang, oke, coba. Tapi kan aku akhirnya mikir, kan Bang Jegel sendiri logatnya Medan. Gimana ya? Oh iya. Gimana ya? Tapi akhirnya Bang Vino sama yang lain ngomong, udahlah nggak apa-apa. Jangan lari dari kebulean kamu, pakai aja sebagai sesuatu. Mesti kayak, pakai aja buat sekarang. Bukan akhirnya aku ngomong kayak, apa kabar semuanya, jadi aku begini, begitu. Itu di film lain aku ngomong kayak gitu. Tapi buat yang ini, aku ngomong bahasa Indonesia. Tapi aku pintar dalam bahasa Inggris. Jadi kalau ada contoh, ada kata English yang mereka salah ucapin, aku benerin. Karena aku pintar, aku sok pintar. Orang-orang tuh sebenarnya kesel jika aku benerin mereka. Jadi kayak gitulah. Jadi akhirnya dipanggil bule. Dipanggil bule itu sebenarnya aku nggak mau. Tapi akhirnya semuanya punya alias. Kayak si Bang Jegel Gepeng. Bang Rigen Bewok. Bang Pak De Indro Forman. Bang Vino Kodok. Kayak ada nama-namanya semua, panggilan alias-aliasnya, dan aku dapetnya bule. It's fun, asik sih. Lumayan menambah menjadi terlihat pintar ya ketika harus berbicara Inggris setengah-tengah mengkoreksi sebagainya. Lumayan loh, itu menambah peran karakter. Wah, dia pintar nih. Emang orang IT nih dia. Pintar. Dan kerjanya baca buku terus, mereka lagi ribut, aku diem sendiri. Ya, kayak gitulah. Pengalaman yang paling berkesan dalam film. Mungkin maksudnya syuting kali ya. The funniest scene you remember atau the funniest situation. Ada satu adegan. Aku nggak bisa ceritain ke adegannya karena bocor ya, adegan penting ini. Ada dua. Ada yang sangat capek yang membutuhkan 2 hari buat syuting. Satu adegan doang. Itu one shot tuh non-stop. Jadi dan itu one shot itu juga bukan pemain doang. Ekstrasnya banyak, harus gerak same timing, right timing, everything like that. Itu butuh kayak 2 days for shooting. And satu lagi itu pas ada satu adegan dalam sel, itu kocak banget sih Rigen sama Jegel. Aduh, mereka berdua tuh tektokannya itu tuh kayak aduh buset. Aku lihat tuh mereka tuh kayak, dan aku cuma ingat satu pas bagian me and Bang Tora. Kamera di sini nih, contoh kamera di sini. Oke? Dan karena kita nggak mau ngancurin scene-nya, nggak mau dihancurin scene-nya,
Kalau kita tahu kan hancur kan sini ya. Gini deh, kamera ada di sini. Kita harus lihat sana. Terus pas udah mau ketawa, kita buang muka langsung semua. Karena masalahnya kayak kita sosok ngapain, kayak sosok cari-cari sesuatu karena lucu banget dan kita nggak nyadar mereka tuh tiba-tiba buat apa gitu. Dan aku sering sekarang belajar untuk nahan ketawa kayak gigit pipi kayak nahan aja karena aduh lucu banget mereka semua. And Bang Indra sama Bang Rigen sama yang semua itu walaupun kita capek tapi they make it feel fun gitu. Karena tetap jokesnya bukan hanya di set doang. Di luar pas lagi break juga atau apa tuh mereka buat ketawa. Apalagi Bang siulnya Bang Rigen. Bang Rigen gak bisa siul. Kalau lain kali ketemu dia bilang, Bang Rigen tolong siul dong. Iya, kemarin itu waktu aku live sama Rigen, bahkan Kak Vino aja masuk dan bilang, Rigen siul dong, Rigen gitu. So akhirnya dia tetap siul di live. Dia siul. Bibirnya gede banget gitu. Tapi kebayang sih, having berapa orang ya komedian in one room gitu pasti wah. Yeah, it's really fun. It's really fun. It was really fun. Walaupun kayak emang ceritanya berat, terkadang it was fun. Oke, now aku udah punya pertanyaan lagi nih dari Sobat 21. Ini, Kak Brian lebih suka main film action apa romance? Dan akan aku tambahin, ada nggak sih peran yang, kamu kan udah banyak nih perannya. Main ini, main jadi juga. Ya, different kind of role gitu. Jadi, masih ada nggak sih satu role yang kamu pengen banget di sana? Atau kayak pertanyaan dia, is it action or is it horror mungkin? Horror aku baru a small touch ya, baru short movies doang kalau horror. Belum a full scale horror movie. Apa ya? Action udah pernah ngerasain dikit, tapi belum pernah kayak rasain bener full action movie yang kayak Bang Jota Hasim atau Bang Iko Uwais. It would be fun kalau ngasih. Karena aku kan actionnya tuh sebagai cuman bumbu dikit, lebih ke romance yang kemarin pas scene. Jadi full action kayak cool or like ini aku pengen banget, tapi aku tahu ini bakal jadi beban buat aku. Mungkin orang orang yang seperti yang diperankan sama Bang Vino yang ada keterbelakangan mental, some characters yang will with real big problems gitu. Like bener-bener out of my shell banget, out of my shell banget, sampai psychopath kalau bisa. I wanna be a psychopath so bad karena I just see kayak enak banget kalau jadi orang jahat gitu karena nggak ada salah gitu. Emang mereka nyari salah gitu, paham gak Kak? Orang jahat tuh nggak ada limit. Kalau orang baik kan ada limit nih kayak kamu nggak boleh sini terkelihatan agak aneh. Tapi kalau orang jahat tuh kayak you free, do whatever you want. Iya sih. Apalagi psychopath ya, jadi kan pasti lebih kayak you free to do everything you want ya memang. Ya, bebas. Psychopath sudah menjustify semua kelakuanmu aja gitu. Ketika kayak, menjadi. Kok dilakuin? Oh iya, he's a psychopath ya, pantas kayak gitu. Betul. Oke, jadi itu masih ada lah ya peran-peran yang mau kamu explore, mau kamu coba ke depannya. Karakter manusia kan contohnya baik banget juga. Jadi kayak it's never ending. Your imagination is your ending. Kreativitas otaknya, imagination is your ending. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Ini, hal apa yang dianggap menantang di dunia perfilman tapi bikin ketagihan terus untuk main film? What makes you menggeluti dunia ini? It's not being you. Maksudnya kayak aku nggak tahu ke depannya mungkin beda atau mungkin para senior looks at it different, tapi ini gimana ya? Kita semua pernah ngelakuin Kak. Kita semua pernah acting in a way. Kita semua pernah, apalagi kalau kita kecil, make believe jadi superhero, atau jadi mungkin princess, atau jadi apa, kita semua pernah lakuin. We all in some way, ya gitu, dari kecil. In some way pengen menjadi seperti itu. Dan aku living my child dream, kayak every child's dream, kayak semua impian anak kecil gitu. Dan dibayar lagi. Dan didukung banyak orang lagi. Dan bisa menjadikan kerjaan is like
a dream come true. Tapi emang terkadang beban karena it's 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 beautiful. Kayak malah yang the beban is what make it fun, because you push yourself. Karena kan kita jadi karakter orang. Betul. Kita jadi karakter orang kan itu susah, Kak. Kayak gini aja deh. Aku nanya, kakak tahu kakak tuh siapa 100%? Nope, of course. See? Dan kita harus menjadi... Iya, I just live once dan aku cuma menjalani hidup yang satu, jenisnya ini doang. Siapa tahu I will get my best ketika aku menjalani hidup yang lain atau peran yang lain, misalnya kayak gitu kan. Dan kita disuruhkan jadikan peran karakter lain, dan apalagi karakter lain itu kita bakal berusaha semungkin untuk mendapatkan 100%. Walaupun menurutku, we can never get that 100%. Tapi kayak, menurutku kayak nggak bakal 100% lah. It's like impossible. Tapi, the journey dan mendekati 100% itu yang membuat aku kayak senang banget. Kayak, okay, I think I can find this. And the people, orang-orangnya juga. Kalau kamu dapat orang-orang pas, kru yang pas, cast yang pas, itu kayak enak aja kerjanya. Ketemu orang baru terus, So there's a lot of thing you love ya berada di perfilman ini. Aku masih ingat banget waktu live terakhir Brian tuh bilang you love to learn a new things, dan ketika di perfilman ini makin perannya berbeda, kamu makin banyak belajar and you get paid. Yeah, that's true. Iya kan? Yeah, it's true. You learn a lot of stuff. Kayak aku nggak pernah berpikir aku bakal badanku kebentuk sebelumnya buat film scene. Aku nggak berpikir aku bisa belajar bahasa Belanda. Aku nggak berpikir aku bisa tinggal atau masuk penjara, amit-amit tinggal asli beneran. Amit-amit dulu aku ya. Aku nggak nyadar bisa apa namanya fighting, naik kuda. Kayak you learn a lot of stuff. It's fun. Dan mudah-mudahan fun itu nggak hilang. Nah, menyambung ke pertanyaan selanjutnya. Dari Always BD 97. Pernah nggak sih ngerasa jenuh di dunia keartisan atau perfilman, terus kepikiran, should I change my profession or something gitu? If yes, mau jadi apa? Kayaknya rasa jenuh di profesi apapun kayaknya normal nggak sih? Betul. Kayak kalau orang bilang nggak pernah jenuh, antara dia takut untuk mengucapkan apa yang dia benar pikirkan, atau dia just don't want to seem weak, atau masih bingung aja. Karena being jenuh is a part of life. Kayak tanpa jenuh kita nggak tahu rasa senang, menurutku ya. Kayak tanpa rasa jenuh kita tidak bisa berterima kasih dengan apa yang kita punya sekarang. Maybe kita nggak, kayak no negative, there's no positive. Dan rasa jenuh pasti pernah lah. Kayak ada a few times aku rasa kayak ya hasilnya nggak sependapat sama aku. Ya aku padahal pengen gini. Ya syutingnya kok gini. Tapi ya that's menurutku ya hidup ya nggak bakal goes as you plan it. Life just goes ya. Kamu selalu mikir mau jadi apa, ternyata apa gitu. Jadi kemarin aku nyalain diriku sendiri kayak kamu salah sendiri sih, Bray. Kamu apa namanya berekspektasi terlalu tinggi. Udah turunin. Kalau kamu terlalu tinggi, kamu sakit sendiri. Ya pasti pernah jenuh kayak apakah ini pantas, kayak apalagi aku Kak, maksudnya kayak aku berawal dari boy band cilik, terus habis itu ke persinetronan, terus sekarang layar lebar. Kan in a way walaupun I don't like it, tapi it is there. Kayak perfilman have a certain way looking of anak-anak sinetron. Adalah there's certain people, not all, there's certain people yang mikir kayak gitu. And aku juga kayak sempat mikir kayak aku ngapain sih anak sinetron di layar lebar, apalagi pas kemarin Bumi Manusia itu kayak aku ngapain sih, kok aku bisa di sini sekarang, film skala sebesar ini, selegendaris ini, why I'm here. Tapi akhirnya aku kayak mikir kayak udah nggak usah nanya, kamu ada kerjanya sekarang, do your best to 110% and just give your best to that. Have fun, enjoy the moment as it lasts, nikmatin selagi ada gitu. Berarti sebenarnya jawabannya kalau ditanya jenuh pasti ada ya. Every jenuh. work lah. Secinta apapun kamu, secinta apapun kita sama pekerjaan itu pasti tetap ada one things ketika kita merasa jenuh gitu. Jadi, but you have your own way untuk mengatasinya kan gitu. Just, oke, sekarang adanya ini, just do my best untuk mengerjakan semua ini. Gitu. Pasti jenuh. It's normal. It's normal. Jangan ngerasa kayak jenuh ini hal yang jelek. Ya udah, nikmatin aja rasanya dulu bentar, tapi jangan selalu dipikirin. Kayak just go with the flow. Itu aku. Itu jawabannya yang tadi bertanya.
Oke, now kalau kita membayangkan ketika pandemi ini selesai, what will you do the first time? Kerja. Jujur pengen kerja, pengen nge-gym, pengen ketemu nature sih lebih tepatnya juga. Pengen ketemu orang, nature. I just want to get out of my place. Just want to get out of my house. Kayak kalau ini kelar aku kayak berapa minggu nggak pulang-pulang deh. Kabur kemana gitu. Kita jujur udah bosen sama rumah. Itu satu hal. What about movies? Movie theater. Aku pasti ya. Aku sebenarnya selalu suka tuh almost like a week ada 3-4 kali kalau film keluar aku nonton sendiri gitu. Aku tahu orang bakal pikir, kamu nonton sendiri sedih banget. Enggak kok, enak malah menurut aku. No, nonton sendiri itu enak tahu. Cobain deh sekali-sekali teman-teman yang menganggap itu. Kamu kayak masih kayak kalau ada teman ya bersyukur, good ada teman. Kalau nggak ada, jangan jadiin alasan untuk nggak nonton. Nonton aja kalau kamu nonton. It's nice. Kayak nonton sendiri, Pampers have popcorn while you're watching with the big screen with your Atmos Dolby surround sound itu kayak it's nice dan aku kangen banget kayak gitu. Biasa my thing what I do is go to a certain place, pergi ke suatu tempat, minum kopi, habis minum kopi, nonton satu film, habis nonton satu film, lebar ke gym. Terus habis ke gym, pulang malam. Biasanya kalau aku lagi ngapa-ngapain, lagi nggak kerja kayak gitu yang aku lakuin. Berarti pasti ketika pandemi ini selesai, itu yang akan dilakukan. Yes, balik lagi ke rutinitas. Yeah. Kamu biasanya, what is your favorite genre? Yang biasa genre yang kamu nonton kalau di bioskop? Atau kamu penonton semua genre film? Semua, tapi there's two types. Ada 2 tipe film yang aku suka. Adalah, aku tahu ini aneh banget sih. Aku tahu aku bakal ketawain. I like rom-coms. Romantic comedy. Nggak aneh dong. Iya, tapi kayak masih kayak baik orang mikir kayak, kamu cowok, kok suka kayak gitu, kamu selalu si action gini-gini segala. Tapi aku suka romantic comedy. Itu kayak light kalau lagi pengen light. Tapi kalau kayak satu lagi, I like biopics, yang true stories. True stories jadi film kayak banyak lah, kayak kemarin aku baru kelar nonton Unbroken atau kayak film Hacksaw Ridge atau film-film kayak Pursuit of Happiness gitu-gitu segala. Kayak real stories karena itu real story jadi kayak ada certain effect on you. Iya. Kebayang. Iya, tapi tidak mengagetkan untuk romantic komedinya, cuman kayak ternyata kamu suka. Aku sih lebih ke situ ya. Aku hopeless romantic aku orang ya. Aku hopeless romantic ya. Itu aneh sih tapi I'm hopeless romantic. Ya lebih kayak pas lihat kayak kapan ya. Dibikin baper dulu aja lah ya dari nonton film gitu. Oke, maaf Alice, tadi dia bilang jangan bahasa Inggris dong, aku nggak paham, maaf. Karena aku harus bahasa Indonesia, Kak. Oke. Aku juga akan bertanya dalam bahasa Indonesia terus. Nah, sekarang aku punya sedikit challenge. Baik. Sebelumnya, aku mau dong lihat ciri khas Bando dan kacamata dari Asrul di film itu. Mana dia? Kacamata di sini. Kacamata tua banget itu. Oh my god, kotor banget. Kelihatan begitu diangkat kayak wow, itu buram banget. Butek hitam gitu, bandonya. Nah. Tapi gue nggak aja. Biasa aku agak bedaknya juga aku minta agak digelapin, agak dikucelin dikit masalahnya. Dan sama itu. Biasa aku pasangin vaselin di sini supaya merosot-rosot. Tapi ini aku taruh sini aja dulu. Ya. Jadi kayak gini. Kacamatanya pun totalitas ya. Aku lihat itu apa sih, patch ya? Ke patah, bekas ini patah. Hasaplas. Jadi kan ini sebenarnya kacamata baru. Aku beli kayak aku ke mall, ada salah satu mall ambasador lah aku gitu. Cari-cari kacamata banyak kan isinya banyak banget tuh. Nyari-nyari, aku nanya-nanya, aku foto-foto. Dan akhirnya aku suka kacamata ini nih. Karena it's like small, simple, agak mirip sama orang karakter itunya. Kalau ini aku dapat ide dari karakternya. Karakternya ada kayak gini juga. Tapi aku nggak patahin. Pertama itu aku cuma mau bilang, aku copot aja bautnya. Terus akhirnya aku berjemur di matahari. Aku amplas dikit-dikit. Aku
pasangin Hansaplast, aku kasih kopi, bener-bener pegang terus. Ini harus selama reading aku juga pakai supaya apa namanya, bekas pakai itu kelihatan banget. Terbiasa. Jadi kayak terbiasa gitu. Makanya ininya juga. So it's mudah-mudahan di karakter itu kelihatan kayak ada cara liatnya, ada cara ngeliatin orang, ada cara kayak all those stuff, simple small stuff. Tapi ini pertama kali aku dapat karakter yang kayak gini, dan kayak kostumku, jadi kalau aku pakai itu kayak langsung kayak it's fun time now. It's time to have fun, kayak gitu lah. Iya, makanya aku tadi lihat, wah itu totalitas ya, kacamatanya aja. Itu ada something di sininya. Dan aku sebenarnya naikin berat juga buat ini. Naikin berat sekitar 3-4 kilo. Buat ada buncit sedikit. Banyak totalitas yang terdapat di film ini ya. Jadi makin excited. Nah, challenge-nya, ini buat Sobat 21 juga, aku akan kasih kesempatan kalian untuk boleh foto, boleh screen capture. Jadi Brian akan berpose sebanyak 4 kali, dan kalian bisa cekrek-cekrek untuk ikutan tren visual foto gitu. Jadi nanti kalian boleh banget upload di story atau di mana, tag Cinema 21 atau di tag ke Brian juga boleh, biar kita lihat nih hasil visual photoshoot dari kalian. Aku turn dulu. Suaraku akan masih ada, guys. Kemudian turn off. Nah, oke. Now kalian bisa mulai screen cap atau foto, terserah. 3, 2, 1, first pose. Oke. Ganti pose-nya. Another pose. And now the last pose. Aku udah lama banget gak jadi Asrul. Aku udah lama banget gak jadi dia. Jadi masih kaku gitu. Harus berdiri sih sebenarnya, tapi ya udahlah, ntar aja. Next time aja. Tapi tetap terlihat kok berbeda dari Brian biasanya. Emang dibuncitin kok, Alice. Aku dibuncitin kok. Ntar mudah-mudahan ada fotonya pas aku foto. Ntar aku buatin before and afternya. Ditunggu ya teman-teman hasil capturean dan hasil virtual fotonya tadi. Boleh banget diupload dan tag ke Cinema 21 biar kita bisa lihat hasilnya. Gitu. Nah, now aku punya pertanyaan terakhir nih buat Brian. Ya. Yaitu, ada nggak sih pesan moral atau kayak apa ya, pelajaran yang paling berharga banget yang kamu dapat khususnya sebagai pemain di film ini? Karena aku percaya setiap produksi pasti new things to learn, ada hal baru yang kamu dapat. Nah, khusus untuk film ini, apa sih kayak the most important things yang kamu dapat sebagai pemain? Ini kayak sebenarnya udah sering banget diomongin sama orang. Dan masih kayak orang mikir kayak, iya, tahu. Tapi ini jujur penting. Stay humble. Bener-bener humble. Maksudnya humble secara ego juga. Jangan sok pinter, jangan kayak, emang mungkin kamu pintar, tapi nggak ada salahnya untuk belajar atau mendengarkan orang lain gitu. Karena kayak kalau dilihat Bang Pino, Bang Tora, walaupun udah senior juga, mereka masih mau dengerin kayak masukan director, masukan aku aja mereka dengerin loh. Kayak aku aja pas nanya kayak, Bang, kalau gini-gini, oke, boleh. Itu kayak sesuatu yang kayak wow, ya seharusnya mereka menurutku kayak nggak perlu didengar juga. Tapi mereka mau dengerin itu kayak, makanya mereka berdua atau Pak De Indro juga mau dengerin masukan itu, mereka bertiga masih ada karena gara-gara itu. Masih kayak humbleness, mau belajar terus. Karena papaku pernah ngomong, di saat kamu merasa kamu udah di atas, di saat kamu merasa udah tinggi, di saat itu juga kamu bakal digantikan orang lain. Ya, dan itu kayak emang bener sih. Belajar terus. Karena emang kerjaanku yang satu ini emang pasti selalu harus belajar dan dengar, selalu jadi kampas kosong, dengerin, diem, denger dan lihat. Ya. True, untuk stay humble itu bagus banget, terima kasih udah diingetin. Karena aku juga pernah denger sih kayak kalau ketika di atas kan there is a chance untuk orang dragging down gitu kan, tapi ketika we put ourselves memang udah humble dan istilahnya di bawah lah ya, there's no way for another people buat dragging down lagi kan gitu. Jadi itu pesannya ya teman-teman, untuk tetap stay humble. Nah,
aku boleh minta tolong Brian untuk mengucapkan kayak selamat menyambut Idul Fitri nih buat teman-teman Oh Sobat iya, 21 yang merayakan. Sebentar lagi loh, tidak berasa. Minggu kan? Hari Minggu kan? Iya, Yes, hari Minggu hari ya. Sabtu malam takbiran. Ya, betul. Iya. Buat semua yang merayakan Idul Fitri semua ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau aku ada salah. Mohon maaf kalau aku tadi di sini juga ada live ada salah. Mudah-mudahan dimaafkan. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjalankan lebarannya dengan itu semua. Mudah-mudahan kalau kalian sama keluarga yang udah di rumah, tolonglah enjoy that moment. Dan please kalau bisa, maaf banget untuk ngomong ini, tapi kalau bisa jangan mudik dulu buat sekarang, oke? Jangan dulu. Aku tahu susah, aku tahu ini tradisi kayak bisa mudik, tapi dan maaf kayak juga aku maaf kalau ini agak turun, tapi kayak nggak perlu beli baju lebaran buat sekarang. Mau dipakai kemana juga, teman-teman? Nggak akan ada yang lihat juga. Tolonglah kayak kalau nggak mau mikirin diri sini, pikirin keluarga kalian karena belum tentu mereka kuat sekuat kalian. Please, Betul. please. Biar cepat kelar pandemi ini, biar kita semua bisa balik lagi. Karena jujur, bukan kalian doang yang kangen pengen ketemu keluarga. Dokter-dokter yang berjuang buat kita semua juga kangen sama keluarga. Jadi Betul. tolonglah. Ikutin peraturan PSBB. Sesimpel itu. Please. Udah. That's it. Kalian semua juga udah pada nggak sabar kan nonton filmnya juga nih. Itu pengaruh guys. Biar sinemanya cepat buka. Jadi bisa nonton film Miracle in Cell Number 7. Banget. Gitu. Oke, terima kasih banyak waktunya. Brian sudah menemani ngabuburit asik Sobat 21 di rumah. You can, kayak closing statement, then you can buy and everything. Closing statement ya, apa sih? Pokoknya dada-dada deh, gitu. Terima kasih semua yang udah menonton live aku bersama Cinema 21. Aku sangat ya. Terima kasih semua udah nonton. Seriusan, terima kasih semua udah nonton. Mudah-mudahan kalian puasanya lancar hari ini. Mudah-mudahan besok juga ya. Besok juga. Masih. Besok juga. Terakhir, berarti. Iya, please. Aku tahu tahu bawel, tapi stay at home. Udah gitu, supaya kita bisa nonton lagi, supaya kita semua bisa kerja lagi, supaya kita bisa ketemu orang-orang teman sama orang-orang kita cinta. Oke semuanya, dadah semua, thank you Kak. Brian, sampai ketemu lagi. Iya. Thank you Kak. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.